Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Salam. Waalaikumsalam. Saya coba pakai apa namanya ini Waalaikumsalam. apa kuping ini, colokan kuping malah enggak keluar suara saya. Nah ini apa kelas apa tadi ya yang ngomong sama saya tadi ya? Ekonomi Islam 2020 Pak. Iya kelas A itu apa? Habis ini kuliah apa ya? Kok tetap bentrok terus itu ya? Matematika ekonomi Pak. Jam berapa sampai jam berapa? Jam 8 sampai Cynthia jam berapa? Gimana? Sampai jam berapa? Setengah 10 ya? Setengah 11, Pak. Setengah 11. Oh, siang banget ya. Kalau kelas B, kelas apa? Ya, B ya berarti ya. Iya, Pak. Kelas B apa mata kuliahnya hari ini? Hari ini
pengantar ekonomi. Pengantar teori ekonomi, Pak. Jam berapa? Jam 1, Pak. Oh, jam 1. Ya. Temanmu yang A ini berarti yang bermasalah ya? Tabrakan terus ya? Mau tak mundurin 10:30? Ya susah juga, ini hari Jumat soalnya ya. Masa Iya. kelas A itu habisnya jam 10:30 tepat? Enggak jam 10 toh? Kelas A. Apa? Matematika ekonomi itu. Iya, bentar, Pak. Tiga jam 30 menit, Pak. Gimana? Durasinya 3 jam 30 menit. Loh, lama banget ya. Kalau kenyataannya minggu kemarin sampai jam berapa? Kadang-kadang teori kan nggak sesuai kenyataan ya. Minggu kemarin itu ada asmari itu, Pak. Jadi Oh iya, jadi aslinya kalian belum pernah itu masuk itu matematika itu? belum. Aslinya hari Rabu, terus bentrok diganti hari Jumat itu, Pak. Siapa dosennya? Bu Ledi. Bu Ledi ya. Ya. Oke, ya wes nanti kita pikirkan lagi. Sekarang kita mulai kuliah hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah salam apa belum ya? Sudah, Pak. Oh sudah ya. Oh iya, saya lupa kita belum bikin kontrak belajar ya. Kalau sama ini kelas-kelas lain sudah bikin apa belum? Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya, sudah pada bikin ya? Sudah. Oke. Nanti saya rumuskan dulu deh. Atau mungkin PJ kalau ada apa draftnya dari kelas lain, saya tak nyontek seperti apa, tapi saya modifikasi nanti ya. Iya, Pak. Kan setiap dosen itu punya. Halo, ini terdengar apa enggak ya? Halo? Terdengar. Terdengar ya, oh ya. Ya, soalnya ini apa namanya? Kan ada bar itu loh, apa yang naik turun buat suara itu ya. Ini kalau barnya nggak gerak, saya khawatir kalian tidak mendengar saya. Oke, saya buka slide dulu ya. Ini apa terlihat? Terlihat? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Sudah terlihat? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Belum. Sudah. Sudah, Pak. Sudah ya? Terlihat ya? Oke. Bisa di ini nggak apa namanya maksud saya kalian bisa zoom kan ya? Bisa ya? Bisa zooming kan dari situ ya? Tidak bisa, Pak.
Hah? Nggak bisa? Bisa, Pak. Bisa. 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 Pak. Ini sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah Sudah, ya? Pak. Apa tulisannya coba? Tulisannya apa? Pengantar filsafat. Pengantar filsafat. Oh iya ya. Oke, sip. Yang bawah-bawah kelihatan ya? Bisa dibaca ya? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kita mulai kalau gitu ya. Nah, belajar filsafat. Ya, kita untuk hari ini sesuai dengan silabus kita mempelajari sejarah filsafat terlebih dahulu ya. Sejarah perkembangan pemikiran filsafat gitu ya. Nah, ini ada dari Yunani kuno. Kemudian sering juga disebut filsafat timur kan begitu ya. Nah, ini saya ambil slide ini saya ambil dari ini apa presentasinya dosen UI kalau nggak salah ya. Oh iya itu tak rename pakai dosen UI. Jadi ibaratnya kalian sedang kuliah di UI sekarang ini. Nah, slide-nya aja tadi ya. Oke. Di Yunani kuno ya, misalkan siapa itu ada Thales, Aristoteles, ada Plato dan kawan-kawan itu ya, Yunani klasik. Itu sebelum before Christ ya kalau dalam bahasa Inggris ya, BC itu ya. Itu artinya berarti sebelum kelahiran Nabi Isa. Nah, artinya apa? Artinya di sini bahwa nanti ada ya di slide yang lain bahwa orang-orang Yunani kuno itu pada saat itu belum mengenal agama baik Kristen maupun Islam. Walaupun sebetulnya kalau dari kita dari orang Islam kita percaya bahwa Islam itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam kan begitu ya. Nah, cuman pada saat itu di Yunani mereka belum mungkin belum dapat hidayah begitu ya atau belum tersentuh adanya risalah di situ. Nah, jadi mereka pemikirannya coraknya adalah mitologi. Nah, apa itu mitologi? Mitologi itu berarti kepercayaannya lebih kental kepada mitos-mitos. Nah, seperti adanya mitos, kalau kalian suka nonton film ya, ada Hercules, ada dewa Zeus, ada dewa siapa, dewa Athena, seperti itu ya. Nah, itu mitologi Yunani. Kemudian ada perkembangan filsafat abad pertengahan. Abad pertengahan. Sebelum adanya pertentangan antara kaum rohaniawan dan kaum agamawan. Nanti kita bahas. Kemudian berkembangnya filsafat Islam di mana para ulama klasik itu banyak mengadopsi pemikiran-pemikiran Yunani kuno. Kemudian di blend gitu ya, di blend itu apa ya? Di mix, dicampur dengan pemikiran-pemikiran Islam. Kemudian filsafat modern dan filsafat postmodern atau sesudah modern. Nah, sistematika ilmu filsafat. Nah, ya ini ya. Wes pokoknya kalian jangan antipati dulu dengan filsafat, jangan berpikir oh ini pelajaran sulit, pelajaran berat, enggak ya. Nah, segala sesuatu itu bisa kita bikin gampang
bisa kita bikin susah tergantung orangnya, gitu kan? Tergantung sudut pandangnya seperti apa. Nah, pada intinya ya. Jadi pada intinya sebentar. Ini kalau saya kecilkan. Mohon maaf Pak. Ada yang belum di ACC Pak. Oh iya ya, ini siapa ini namanya ya? Mubarok. Oh ya, Mubarok. Oke. Ya, jadi sampai mana tadi ya? Tadi sampai mana ya? Filsafat modern. Oh ya ini ya. Jadi begini. Kita bikin gampang belajar filsafat itu ya. Jadi intinya pelajaran ini, pelajaran filsafat ilmu. Kalau kalian pengen gampang ya, itu intinya kalian harus menguasai 3 hal ini. Ya, 3 hal ini kalian kuasai, insya Allah pelajaran filsafat ilmu kelar, gitu ya. Nah, yang pertama ada ontologi, kemudian ada epistemologi, dan ada aksiologi. Wes itu catatan ya, kalau enggak kalian catat ya, ya diingat-ingatlah di pikiran ya. 3 hal ini harus kalian kuasai, nah, minimal gitu ya, minimal untuk pelajaran filsafat ilmu ini. Apa itu ontologi? Nanti kita bahas sendiri ya, nanti kita bahas sendiri. Seingat saya di dalam RPS itu ontologi itu satu pertemuan sendiri, epistemologi satu pertemuan sendiri, aksiologi juga satu pertemuan sendiri. Jadi insya Allah nggak bakalan kelaparan lah ya, tidak bakalan misinformasi insya Allah ya. Tapi secara singkat, ontologi itu adalah hakikat segala sesuatu. Nah, karena kita lagi belajar ilmu, filsafat ilmu, berarti yang kita bahas adalah hakikat ilmu. Nah, begitu ya. Nanti akan kita bahas ilmu itu apa, begitu ya. Binatang apa ilmu itu ya? Apakah ilmu itu bisa dimakan atau bisa diapakan? Nah, itu nanti kita bahas. Metafisika itu salah satu cabang filsafat, cuman kita tidak akan membahas metafisika, gitu ya, tidak akan membahas. Ya ini karena ini introduction, jadi secara umum. Gitu. Nah kalau metafisika nanti kalian cari sendiri ya. Metafisika itu beyond physics atau sesuatu yang lebih dari fisika. Kalau orang awam bilang metafisika itu ya sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh fisika, termasuk di dalamnya. Nanti kalau kalian belajar lebih dalam lagi di filsafat, metafisika itu mempelajari sesuatu yang tidak bisa dinalar atau tidak bisa dilihat, dipikir, tidak bisa dipegang, termasuk salah satunya Tuhan. Tuhan itu apa? Tuhan itu dari apa? Keluarnya gimana? Wujudnya seperti apa? Nah itu. Nah sebelum kita lanjutkan ya. Ya tidak apa-apa ya, agak muter-muter sedikit. Nah, nanti kalau ada yang bingung silahkan bertanya ya. Beberapa orang berpendapat bahwa belajar filsafat itu berbahaya begitu ya. Nah, karena ada para filosof klasik itu, termasuk para filosof Yunani ya, yang saya bilang tadi belum dapat hidayah kan begitu, karena pemikiran mereka masih mitologi, pemikirannya bebas sekali, berkembangnya luar biasa. Jadi seolah-olah tidak terbatas. Nah, akhirnya termasuk juga mempertanyakan keberadaan Tuhan kan begitu ya. Tuhan itu apa? Memangnya Tuhan itu ada? Nah, termasuk seperti itu. Sehingga akhirnya sebagian orang berpendapat, oh jangan belajar filsafat, nanti kalian bisa murtad. Nah, kan begitu. Nah, cuman saya sekali lagi saya tekankan bahwa hal itu kembali kepada kalian kan begitu ya. Ilmu itu adalah semacam ibaratnya pisau kan begitu ya. Mau pakai motong sayuran bisa, motong daging bisa, motong apalagi ayam bisa, buat motong orang juga bisa. Nah, tergantung yang pakai kan begitu.
Nah, kalian belajar filsafat, tinggal kamu pakai untuk apa? Nah, kalau salah memahaminya ya berbahaya, tapi kalau enggak, ya enggak masalah menurut saya ya. Lanjut, epistemologi. Apa itu epistemologi? Secara sederhana, epistemologi itu bagaimana cara mendapatkan sesuatu. Nah, karena kita belajar filsafat ilmu, berarti epistemologi itu berusaha untuk menjawab gimana caranya mendapatkan ilmu. Nah, oh begini Pak, untuk bisa mendapatkan ilmu ini, apa namanya, jarang goyang, kita harus puasa 7 hari 7 malam, nggak makan ini, puasa mutih, makan nasi sama garam tok. Nah, itu beda ya. Nah, bukan itu yang kita bahas sekarang, tetapi ilmu yang saintifik yang bisa dibuktikan secara ilmiah gitu ya. Kalau kalian cari ilmu kesaktian jangan di sini ya. Nah, oke, kemudian ada namanya aksiologi. Nah, apa itu aksiologi? Kalau lagi presentasi memang saya tidak bisa melihat wajah kalian ya. Yang kelihatan ininya tok ya. Iya, Pak. Oh iya 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 iya. Oh, saya tahu saya tahu. Lain kali yang present salah satu dari kalian begitu ya. Nah, saya nanti tinggal menjelaskan. Tadi saya lupa mau nge-share ininya. Slide-nya. Nah, oke, sampai mana tadi ya? Oh ya, aksiologi. Apa itu aksiologi? Aksiologi itu sederhananya adalah bagaimana, nah sekali lagi karena kita belajar filsafat ilmu, berarti bagaimana ilmu yang sudah kalian dapat itu nanti di apa namanya, buat apa begitu ya? Ilmunya itu yang sudah kalian dapat itu untuk apa? Nah, apakah untuk menghancurkan umat manusia? Misalkan. Ini salah satu kasus yang paling penting itu kan ini ya. Jadi dulu siapa itu namanya? Albert Einstein. Nah, Albert Einstein itu di dalam dilema yang sangat membingungkan gitu ya. Jadi pada saat itu beliau punya teori E sama dengan mc kuadrat itu ya, teori yang pada akhirnya bisa digunakan untuk membuat bom atom itu. Nah, pada saat itu beliau sangat dilematis begitu ya. Ini ilmu ini kalau saya keluarkan, saya sampaikan kepada para ilmuwan yang lain, bisa disalahgunakan, termasuk di dalamnya juga bikin bom atom gitu ya. Tetapi di sisi lain, kalau tidak saya bagikan, ilmu ini penting. Pentingnya buat apa? Nah, itu bisa buat reaktor, kan begitu, bisa buat pembangkit listrik tenaga nuklir, bisa buat apa, kapal selam tenaga nuklir, bisa apa, bisa ini, bisa itu, kan gitu ya. Jadi dilematis pada saat itu Albert Einstein. Nah, itu merupakan salah satu kajian aksiologi filsafat ilmu. Nah, jadi seorang ilmuwan itu gimana seharusnya menyikapi kalau sudah punya pengetahuan baru misalkan ya, apakah dibagikan atau ditahan ya. Nah, begitu ya. Nah, nanti akan kita diskusikan. Itu tadi suara apa ya? Apa ada yang mau masuk lagi? Maaf, Pak. Dari kelas 2020B masih ada yang belum di ACC, Pak. Oh ya 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 ya. Mungkin baru bangun ya. Iya, Pak. Mungkin, Pak. Ini apa ini ya? Kok ada chat 3 biji ini, apa ini? Sebentar ya, saya lihat dulu. Oh ini kalian ngomong itu ya. Ngomongnya ini aja. Pakai suara aja. Nah, kita lanjutkan.
keajaiban lahirnya filsafat di Yunani. Bangsa Yunani memiliki banyak mitos yang dianggap sebagai perintis filsafat. Nah, karena mitos adalah percobaan untuk mengerti tentang fenomena di sekitar manusia. Nah, kesusastraan Yunani yang kaya karena karya sastra adalah pendidikan untuk orang Yunani. Orang Yunani juga banyak dapat ilmu pengetahuan dari timur kuno, seperti Mesir, Babilonia, kan begitu ya. Ini peradaban-peradaban zaman dulu ya. Terutama mengenai ilmu ukur dan astronomi. Apa itu astronomi? Astronomi apa? Ada yang tahu? Ilmu yang mempelajari Itu tentang perbintangan. Bedanya astronomi sama astrologi apa? Kalau astronomi itu mempelajari benda-benda langit secara ilmiah, kalau astrologi itu seperti menghubungkan peristiwa di alam semesta ke kehidupan kita. Ada yang lain? Ada yang lain? Tidak ada. Biasanya kan astrologi itu ada ya di HP-mu itu ya. Libra, hari ini Anda akan sial misalkan gitu ya. Nah, itu astrologi. Tapi kalau astronomi biasanya kita pakai kalau lagi mau bulan puasa, Ru'yatul Hilal. Nah, itu pakai ilmu astronomi. Hisab itu juga pakai ilmu astronomi. Dua-duanya sama-sama mengenai perbintangan. Cuma yang satu lebih ke saintis, ya betul kayak teman tadi ya. Lebih ke ilmiah, tapi kalau yang satunya agak ke mistis-mistis begitu ya, agak ke suprarasional. Termasuk di dalamnya misalkan ramalan bintang, jodohmu adalah Capricorn atau Gemini, ya kayak gitu-gitu ya, itu astrologi. Nah, filosof pertama disebut juga filosof alam. Mereka adalah para ahli pikir yang menjadikan alam yang luas dan penuh keselarasan menjadi sasaran pemikiran mereka. Ya, seperti yang saya contohkan tadi, ada Thales, ada Anaximander kalau nggak salah ya, ada siapa lagi ya, Pythagoras gitu ya, ulama apa, filosof Yunani kuno yang mereka itu berpikir, kok seru kok pemikiran mereka itu ya. Nanti ada, tapi bukan di slide ini. Jadi pemikiran mereka itu misalkan, oh segala sesuatu itu asalnya dari tanah. Nah, ada. Yang satu lagi bilang, oh segala sesuatu itu asalnya dari air. Manusia ada airnya, tumbuhan ada airnya, bumi ada airnya. Nah, yang satu lagi bilang, oh tidak, segala sesuatu itu dari udara. Nah, di langit ada udara. Di air juga ada udara, manusia juga menghirup udara. Kayak gitu. Yang satu lagi bilang, oh tidak, yang paling penting di segala sesuatu ini adalah api. Nah, kalau nggak ada api, nggak bisa jadi apa-apa, nggak bisa masak, nggak bisa hangat, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Nah, itu pemikiran-pemikiran filosof-filosof kuno tentang alam. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwasanya pada saat itu mereka belum mengenal, ya namanya saja Nabi Isa belum lahir ya, belum kenal Bible, belum kenal Injil, apalagi Al-Quran pada saat itu, dan sehingga mereka masih mitologi, ya masih pemikirannya mitologi. Mohon maaf, Pak. Ya ada apa? Dari kelas A ada yang belum di ACC, Pak. Oh ya.
Nah, kita lanjutkan ya. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang diterima secara tidak kritis. Nah, ada lagi, filsafat adalah proses kritis atau pemikiran terhadap kepercayaan kita yang sangat kita junjung tinggi. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Filsafat adalah analisa logis dari kata dan konsep. Filsafat adalah problema-problema yang berusaha dicari jawabannya. Terus banyak sekali artinya ya. Dan ini juga masih dari satu orang, belum dari pendapat ini, pendapat itu, pendapat ini, pendapat itu. Nah, begitu ya. Nah, seperti halnya penulisan karya ilmiah begitu ya. Nanti suatu saat nanti kalian akan belajar. Endingnya kalian itu kan sebagai seorang sarjana kan begitu ya. Nah, kayaknya saya sudah pernah ngomong ini ya, sudah apa belum ya? Harusnya sih sudah ya. Nah, seorang sarjana itu nanti dituntut untuk bisa menghasilkan karya ilmiah, baik tulisan maupun lisan. Nah, gitu ya. Nah, itulah kenapa nanti ketika kalian ingin lulus, ujiannya itu ada dua, yaitu bikin skripsi sama sidang skripsi. Jadi kalian dituntut untuk bisa menulis sebuah karya ilmiah yang banyaknya kurang lebih minimal 80 halaman dan dituntut untuk bisa mempresentasikannya di hadapan para dewan penguji, 1 orang minimal 3 orang dosen. Nah, begitu ya. Nah, jadi gimana? Jadi mulai dari sekarang kalian harus rajin berlatih. Nah, itulah kenapa hampir di setiap mata kuliah itu kalian pasti dapat tugas presentasi. Nah, itu hampir setiap mata kuliah ada. Kecuali matematika kayaknya ya. Matematika gimana presentasinya ya? 1 tambah 1. Oh ya enggak ya. Ya, jadi hampir setiap mata kuliah kalian pasti ditugasi presentasi. Kenapa? Itu untuk melatih kalian untuk bisa berargumentasi. Karena nanti endingnya ketika kalian ingin menjadi seorang sarjana harus di sidang itu. Dan yang namanya sidang bukan sesuatu yang mudah kan begitu ya. Namanya juga sidang kan begitu ya. Jadi kalian mempresentasikan. Baik, skripsi saya berjudul ini, terus nanti pengujinya langsung, oh bagus sekali ya sudah ya kamu lulus ya, nggak begitu. Kalian pasti diserang dulu habis-habisan. Jadi ini kok begini judulmu kok jelek sekali ya, harusnya begini. Nah, dibantai dulu. Nah, jadi jangan heran nanti kalau kakak-kakakmu mau ujian skripsi sehari sebelumnya mulas, biasa itu. Masuk dredeg, masuk ruang ujian gemeteran, keluar ruang ujian nangis biasanya, gitu ya. Ada 2 hal nangisnya. Nangisnya 1 takut dibentak dosen, yang kedua nangis terharu karena sudah lulus. Nah, jadi itu nanti yang akan kalian hadapi ya. Jadi mulai dari sekarang kalian harus mempersiapkan diri. Kalau ada tugas presentasi ya dilaksanakan. Jangan terus mentang-mentang diskusinya kelompok gitu. Kamu aja yang presentasi. Kamu aja. Nah, jangan ya. Kalau bisa malah saya yang presentasi saya. Nah, gitu ya. Nah, melatih diri agar nanti bisa menjadi seorang sarjana seutuhnya, gitu ya. Jadi mungkin kalian nggak percaya ya, saya dulu orangnya pemalu juga, nggak pedean, pemalu, nggak berani ngomong, begitu ya. Tetapi ketika nanti kalian dituntut untuk menjadi seorang sarjana, nah itu ya harus bisa ngomong. Terutama bagi kalian yang pemalu-pemalu gitu ya, aduh malu Pak, aduh gimana Pak, yes. Harus berubah sekarang ya, seorang mahasiswa harus kritis, harus berani menyampaikan pendapat, harus berani ngomong di depan umum, dan juga bisa menulis, nggak cuma ngomong doang. Kalau cuma ngomong doang nggak menulis itu namanya penyair. Tapi kalau nulis doang nggak bisa ngomong itu namanya
apa ya? Ya penulis. Nah, kalau seorang sarjana harus bisa nulis dan harus bisa ngomong. Nah, itu dua hal. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Halo, halo, halo. Ini ada yang mendengar? Belum, Pak. Oh, belum ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nah, silakan bertanya ya. Nah, kan sudah saya terangkan ya, seorang mahasiswa harus kritis, harus banyak bertanya. Oh ya, masa saya belum cerita ya. Jadi nilai setiap mata kuliah itu terdiri dari beberapa komponen. Harusnya ini sudah dijelaskan dengan dosen lain ya. Ada beberapa komponen dalam nilai sebuah mata kuliah. Yang pertama ya toh. Kemudian ada nilai UAS. Nah, kemudian ada nilai tugas. Nah, jadi nggak mungkin ada mata kuliah yang nggak ada tugasnya, itu nggak mungkin. Karena itu salah satu komponen nilai. Kemudian ada juga namanya nilai partisipasi. Nah, di sini nilai partisipasi ini juga penting. Artinya apa? Artinya di kelas itu kalau kalian aktif bertanya, aktif berpendapat, aktif misalkan aktif menjadi PJ gitu ya. Kadang-kadang kan ada yang jangan aku PJ-nya ganti. Nah, kalau bisa itu nanti kan mata kuliah itu banyak ya, dari semester 1 sampai semester 7 gitu ya, kan banyak. PJ-nya gantian, jangan cuma satu orang ya, biar semua orang bisa merasakan jadi PJ ya. Sampai mana tadi ya? Oh ya, itu nilai filsafat. Salah, nilai filsafat. Nilai partisipasi ya. Nah, nilai partisipasi. Jadi harus aktif, harus Pak tanya ini gitu ya. Walaupun belum tentu kadang saya bisa menjawab. Ya nggak apa-apa, yang penting aktif ya. Halo, ini mendengarkan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Tapi saya senang kok sama angkatan 2020 ini ya. Mungkin karena kalian generasi digital gitu ya. Jadi sudah terbiasa dengan hal-hal yang berbau digital. Jadi kalian nggak malu-malu gitu ya. Kalau lagi kelas begini, wajahnya kelihatan semua. Nah, kalau kakak-kakakmu itu ya, kelas karena mereka sudah biasa kelas nggak online ya, kelasnya offline. Jadi begitu kelas online gini malas-malesan mereka. Wes yang kelihatan foto netok gitu ya. Nah, nanti terus baru kalau ditanya itu, coba ayo perlihatkan wajahmu. Ternyata sih ini masih umbelan gitu ya, baru bangun tidur ya, kayak gitu-gitu ya. Saya suka kalian jadi kalau di kelas kelihatan wajahnya ya, seger-seger. Sampai mana tadi ya? Oh ya, ini manfaat belajar filsafat ya. Untuk menjajaki kemungkinan adanya pemecahan terhadap problema filsafat. Nah, ini kenapa kalian harus belajar filsafat. Kemudian, mengkaji filsafat dapat membawa perubahan keyakinan dan nilai dasar seseorang. Dapat mempengaruhi arah kehidupan pribadi maupun profesinya. Nah, yang bahaya di sini kan begitu ya. Kalau belajarnya melenceng, bisa mempengaruhi keyakinan seseorang. Nah, seperti saya bilang tadi kan, jangan belajar filsafat nanti jadi murtad kan begitu ya. Nah, ada pengkajian filsafat dapat membuahkan kebebasan dari dogmatisme, toleransi terhadap pandangan berbeda serta kemandirian secara intelektual. Apa itu dogmatis? Ada yang tahu dogmatis itu apa? Oh ini ya, PJ masing-masing kelas, nanti kalau ada temanmu yang bertanya atau berpendapat atau bersuara, itu dicatat ya, tolong ya. Nanti itu komponen nilai partisipasi. Kalau PJ sih partisipasinya pasti lebih besar dari yang lain ya, karena dia kan aktif menyiapkan kelas, menanyai dosen kan begitu ya. Iya, Pak.
Nah, apa dogmatis apa dogmatis? Ayo, siapa yang tahu? Fanatik, Pak. Apa? Saya Pak, Fanatik. saya ingin menjawab. Apa? Fanatik terhadap agama tertentu. Fanatik. Yang lain. Saya Pak, Ya, silakan. Saya nggak bisa menjabarkan melihat kamu ya. Terus ngomong aja. Heeh. Pak, menjabarkan segala sesuatu tanpa kritik sama sekali. Tanpa kritik. Oke, boleh. Yang lain. Kepercayaan yang hanya ikut-ikutan, Pak. Ikut-ikutan. Kalau itu dalam istilah Islam namanya ini apa namanya? Taklid. Nah. Yang lain. Ayo silakan bebas berpendapat. Mengikuti ajaran yang tidak dapat ditentang atau dikritik seperti itu. Oke, sip. Yang lain ada? Sudah? Ya, jadi dogmatis itu sesuatu yang tidak bisa dipersalahkan. Nah, misalkan apa? Misalkan adalah agama, gitu ya. Jadi agama itu tidak bisa dipersalahkan. Nah, artinya apa? Artinya begini. Agama itu sifatnya dogmatis, tidak bisa dipersalahkan. Ketika kalian masuk ke sebuah agama, kalian nggak bisa nawar ajarannya. Misalkan, kalian masuk Islam, Islam Tuhannya satu, nabinya Nabi Muhammad, wes nggak bisa nawar. Pak, saya masuk Islam ya, ya. Tapi Nabi saya bukan Nabi Muhammad, Nabi saya Mirza Ghulam Ahmad, boleh nggak? Ya nggak boleh. Nah, atau Pak, saya masuk Kristen. Oh ya silahkan. Tapi Nabi saya Nabi Muhammad ya, boleh nggak? Ya nggak boleh. Atau begini, Pak, saya mau masuk Hindu. Kenapa kok mau masuk Hindu? Kan orang Hindu sopan-sopan, baik-baik kayak di Bali itu. Tapi saya mau Tuhannya Tuhan Allah aja, boleh nggak? Ya nggak boleh. Itu agama. Ketika kalian masuk sebuah agama, kalian nggak bisa nawar ajaran agama itu. Nah, itulah kenapa agama disebut dogmatis, tidak bisa ditawar. Nah, karena sifatnya agama yang dogmatis ini, beberapa filosof kuno yang kaku gitu ya, itu ekstrim juga mereka, terutama mereka yang nggak bertuhan ya, yang ateis gitu ya. Ada yang ngomong bahwa agama adalah candu masyarakat karena dogmatis, nah, gitu ya misalkan. Ada lagi yang ngomongnya lebih kasar lagi, ngomongnya Tuhan sudah mati, wah kayak gitu-gitu. Nah itu nanti akan kalian pelajari pemikiran-pemikiran filosof-filosof yang nggak bertuhan seperti itu juga dipelajari. Nah kadang-kadang kalau kalian belajarnya keblinger, belajarnya nggak ada yang mengarahkan, belajarnya salah jalan, nah yang diikuti yang kayak gitu-gitu. Jadi kalian ikut filsafatnya Nietzsche, ikut filsafatnya Marxisme, ikut filsafatnya Kant, kayak gitu-gitu yang kebebasan berpikirnya agak kebablasan. Nah, tapi selama kalian imanmu kuat, menurut saya sih nggak masalah ya. Apalagi anak ekis lah, masuk anak ekis kuliah filsafat langsung goyah imannya, ya nggak mungkin ya. Nah, itu filsafat ya. Nah, kita lanjutkan. Oh ya, sebelum kita lanjutkan. Jadi, nanti di sejarah itu ada sebuah titik di mana agama dan
ilmu itu berpisah. Itu disebut sekulerisme. Nah, sekulerisme. Nah, ya, sekulerisme. Jadi sekulerisme itu adalah suatu masa ketika agama dipisahkan dari masyarakat. Kenapa bisa begitu? Nah, nanti ada sejarahnya ya. Pak ingin bertanya. Oh ya, silakan. Yang dimaksud dengan problema filsafat itu yang seperti apa ya, Pak? Problema filsafat kan ya sesuatu yang ya masalah, namanya juga problema kan begitu ya. Problema filsafat misalkan kalian berfilsafat, saya sebetulnya butuh Tuhan nggak sih? Nah, Tuhan itu ada nggak sih? Nah, biasanya itu dibahas di metafisika. Nah, atau misalkan kayak tadi problema filsafatnya filosof kuno. Apa sih yang paling penting di dunia ini? Air. Ada yang bilang api. Ada yang bilang udara. Ya, kayak gitu-gitu ya. Kurang lebih seperti itulah. Ya, Pak. Dan tampaknya semua orang punya problema filsafatnya masing-masing kan. Gitu ya. Di sini nggak ada keterangan filsafat itu apa ya? Jadi secara bahasa, filsafat itu kan philos dan sophein. Cinta, kebijaksanaan. Jadi berfilsafat itu berarti mencintai kebijaksanaan. Atau dalam bahasa sederhananya, berpikir secara mendalam. Tentang apapun itu ya. Nah, ketika kalian berpikir secara mendalam tentang sesuatu, itu kalian sudah dianggap berfilsafat sebetulnya ya. Nah, dan filsafat itu tidak cuma dari barat, filsafat timur juga banyak. Ada juga filsafat agama, misalkan filsafatnya Islam. Ada. Kalau filsafat Jawa juga ada, misalkan ini apa? Yang lagi ngetren di ini apa? Di YouTube itu loh, apa? Yang wajahnya bisa ganti jadi serem itu apa? Lati itu ya, Lati Virginius itu ya. Nah, itu kan filsafat Jawa. Nah, jadi ajarannya di filsafat Jawa itu kan ajining rogo soko busono, ajining diri soko lati kan begitu ya. Kalau yang bukan orang Jawa nanti tanya temanmu ya. Ajining rogo soko busono. Berharganya sebuah badan itu karena bajunya. Jadi kalau bajunya bagus, kelihatan bagus orangnya. Kalau bajunya jelek, ya kelihatan jelek. Kalau bajunya kurang bahan, ya kelihatan semuanya, kan begitu ya. Kalau nggak pakai baju, nah berarti nggak ada ajinya, nggak ada nilainya. Nah, karena menurut filsafat Jawa, ajining rogo soko busono, rogo raga itu baru berharga kalau ada bajunya. Kalau raganya nggak ada bajunya, ya nggak ada nilainya, nggak ada ajinya. Kalian dianggap orang gila gitu ya. Nah, keluar kemana-mana nggak pakai baju, ya itu dianggap orang gila pasti. Karena ajining rogo soko busono. Nah, ajining diri soko lati. Berharganya seorang diri manusia itu dari lati. Lati itu bahasa Indonesianya apa ya? Dari lisannya, dari perkataannya. Jadi nilainya seseorang itu dari perkataannya. Kalau ngomongnya jelek, ngomongnya kasar, ya nilainya jadi jelek. Tapi kalau ngomongnya sopan, baik, menghargai orang lain, orang juga menganggap dia nilainya baik. Nah, itu filsafat Jawa. Nanti ada lagi filsafat Islam, ada filsafat Indonesia, kan begitu ya, banyak ya. Nah. Oke ya, kita lanjutkan dulu ya. Nah, sifat kajian filsafat. Luas. Nah, sadar bahwa ada pandangan sendiri, ada juga pandangan lain. Nah,
mendalam, mengajak untuk terus menguji dan mempersoalkan kembali dogma yang telah kita anggap benar. Nah, kalau ini saya agak kurang setuju dengan ini ya, agak kurang setuju dengan ini. Jadi yang nulis PowerPoint ini tampaknya suka mempersoalkan dogma. Ya nggak apa-apa ya. Jadi memang para filosof itu punya aliran-aliran begitu ya. Nah, artinya kalau buat orang Islam, karena kita sudah hakul yakin, kita tidak akan pernah mempertanyakan ajaran-ajaran Islam kan begitu ya. Ajaran-ajaran Islam. Mungkin kalau penganut agama lain ada yang sifatnya seperti ini begitu ya. Jadi terus mempersoalkan kembali dogma-dogma itu. Masa sih Tuhan itu banyak, misalkan. Masa sih Tuhan itu bentuknya manusia, misalkan. Atau masa sih, jadi, nah kalau tulisan ini mengajak untuk pembacanya untuk terus mempersoalkan dogma. Ya nggak apa-apa sih, sambil terus berkontemplasi, berpikir, mempertanyakan dogma. Mungkin nanti suatu saat nanti dia akan dapat hidayah masuk Islam kan begitu ya. Kalau kita orang Islam kan sudah kuat imannya ya, pokoknya ajarannya begitu, itu yang benar. Kita orang Islam bangga dengan agamanya. Kritis, tidak menerima begitu saja, hanya berdasarkan otoritas, tetapi menolak pendapat umum. Oke, jadi orang-orang yang belajar filsafat itu kritis, tidak menerima pendapat secara umum. Misalkan kayak dosen filsafat UI itu yang sekarang lagi ngetren banget itu siapa? Pak Rocky Gerung, wah kan keren kan ya pemikirannya ya. Itu ini banget kritis banget. Permasalahan filsafat mencakup pertanyaan mengenai makna, kebenaran, dan hubungan logis di antara ide dasar yang tidak bisa dipecahkan ilmu pengetahuan empiris. Apa itu empiris? Empiris itu apa? Ayo, ada yang tahu empiris itu apa? Pak izin menjawab, Pak. Gimana? Empiris itu sebuah pemikiran yang dilakukan dari penelitian, Pak. Ya, boleh. Yang lain? Ini anak kelas A sudah mau pindah kelas ya? Iya, Pak. Apa sudah kamu hubungi dosennya? Sudah, Pak. Buka kelasnya? Sudah? Sudah ada kelasnya? Sudah ada untuk link Google Meet-nya, Pak. Oh, ya. Oke, ya sudah, saya persilahkan kelas A untuk membubarkan diri ya. Bukan maksudnya mengusir ya. Ya, kan nggak enak sama dosen satunya ya. Nah, karena ini recorded, kalau nanti kalian bertanya, tadi yang diajarkan Pak Farul apa sih setelah kita pindah kelas? Nah, insya Allah nanti ini saya upload di YouTube ya, insya Allah ya. Nanti kalian bisa putar ulang. Mudah-mudahan tidak bermasalah. Iya, Pak. Gitu ya? Ya, terima kasih, Ya, Pak. silakan kelas A kalau ingin pindah kelas silakan. Oke, kita lanjutkan ya yang kelas B ya. Apa tadi empiris? Empiris? Berdasarkan pengalaman. Gimana ngomongnya satu ya? Sebagai sumber, Pak. Nyata. Ilmu yang diperoleh berdasarkan pengalaman. Oh ya, pengalaman. Berdasarkan bukti yang nyata. Bukti yang nyata, boleh.
Apalagi Sumbernya diperoleh dari observasi atau percobaan, Pak. percobaan ya. Tadi siapa tadi ada suaranya tadi? Diperoleh dari observasi. Observasi ya. Ya, jadi empiris itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, ini titik penting. Ini titik penting dalam filsafat ilmu ya. Ini titik penting dalam filsafat ilmu. Yang pertama itu hakikat ilmu itu sendiri. Apa itu